Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sebuah kalimat yang senantiasa kita dengar dan senantiasa pula kita ungkapkan, betapa kewajiban sebagai seorang hamba untuk senantiasa menyadari tentang ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur merupakan bentuk dari bagaimana kesadaran tersebut tumbuh dari dalam diri kita. Salawat dan salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur, dalam surah Az-Zariyat, sebuah ayat yang cukup populer, tetapi pertengahan dan bahagian akhir daripada ayat ini sepertinya jarang mendapatkan porsi yang cukup ketika ayat tersebut dibacakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia Allah ciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka lanjutan daripada ayat ini berbunyi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan juga termasuk kepada golongan jin ini disambung dengan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, ma uridu minhum mir rizqin. Tidaklah Allah tersebut meminta, berkeinginan untuk meminta rezeki daripada kita hamba-hambanya ini. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak pula Allah mengharapkan supaya memberikan makanan. Ini menegaskan tentang bagaimana perintah kewajiban untuk beribadah kemudian diiringi dengan sebuah penegasan yang menjadi asma ataupun nama daripada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, Allah tidak meminta rezeki kepada hambanya, tetapi hambanya itulah kemudian yang membutuhkan, memerlukan rezeki daripada Tuhannya. Di sini ada kewajiban. Kemudian di sini, di lanjutan ayat ini juga ditegaskan tentang rezeki yang Allah tidak harapkan daripada hamba-hambanya itu. Maka kesibukan manusia yang seharusnya itu prioritas utama mereka adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, tetapi pada sisi lain mereka pun mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang-orang yang di bawah pengawasannya untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang terdekatnya itu. Maka antara pemenuhan kewajiban kita kepada Allah sebagai hambanya, kadang-kadang itu bisa membuat seseorang lalai, sehingga kemudian kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut lebih dinomorsatukan. Sementara rezeki sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendudukkan hal ini itu yang juga tidak kalah pentingnya dalam kita menjalani kehidupan ini. Kewajiban untuk menjadi seorang hamba Allah,
kemudian penegasan rezeki yang Allah tidak minta daripada kita, maka kemudian apa yang seharusnya kita lebih utamakan dalam menjalani hidup ini. Sebab dengan memenuhi kewajiban itu, maka kedudukan kita akan menjadi jauh lebih terjamin. Tetapi sekiranya kewajiban tersebut dilalaikan, maka takkan ada jaminan keselamatan di kemudian hari. Tetapi terhadap rezeki, Allah telah jamin. Bahkan dalam penjelasan ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah ahli keluargamu untuk menegakkan salat. Dan diiringi pula penjelasan ayat ini, nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi perintah salat adalah bahagian daripada ibadah. Kalau ayat tadi dalam pengertian yang umum, tetapi lanjutan daripada kedua ayat ini menegaskan tentang rezeki. Kalau yang sebelumnya Allah tidak meminta rezeki daripada hamba-hambanya, yang dia wajibkan hambanya itu untuk beribadah kepadanya, kemudian perintah untuk menegakkan solat dalam ayat yang kedua ini ditegaskan pula, nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu itu. Maka sidang jamaah solat zuhur, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memposisikan diri untuk menjadi hamba yang senantiasa mau mentaati, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian menyebabkan kita menjadi orang yang lalai demi untuk, katakanlah, di lingkungan masjid kita ini, kalau dihitung, maka perputaran uang di antara tempat-tempat yang sibuk di Pekanbaru dalam perputaran uangnya, termasuklah di lingkungan masjid kita ini, di pasar pusat ini, sekian miliar mungkin satu hari perputaran keuangan di pasar pusat ini. Kesibukan-kesibukan yang demikian harusnya tidak membuat kita lalai untuk memastikan kita adalah orang yang betul-betul menjadi hamba-hambanya yang baik. Sebab jaminan rezeki tadi yang kemudian untuk urusan-urusan yang lebih khusus daripada rezeki tersebut, katakanlah dalam urusan uang, maka seseorang diuji dalam hal yang demikian. Kadang-kadang ada sebuah ungkapan, itu masalah uang tersebut tidak ada yang namanya persahabatan. Ketika berhadapan dengan uang, maka seseorang akan terujilah kepribadiannya. Ketika berhadapan dengan uang, maka kejujuran seseorang akan teruji. Betapa banyak dalam urusan-urusan keuangan ini, yang itu kesemuanya dalam rangka mendapatkan rezeki, untuk memperoleh penghasilan, terjadi kasus-kasus yang sangat banyak menghebohkan, sehingga kemudian muncul dalam pemberitaan-pemberitaan. Apakah yang disebut sebagai korupsi, apakah yang disebut sebagai penggelapan, apakah yang disebut dengan suap menyuap, dan hal-hal yang terkait dengan jumlah uang yang berkali lipat jumlahnya dan banyaknya itu. Di sini keimanan seorang hamba diuji, karena ketika seseorang mendahulukan perintah Allah, menunaikan kewajibannya, maka setelah itu ataupun selanjutnya akan lebih jauh tertuntun dirinya dalam urusan mencari rezeki. Tetapi kalau kesibukan mencari rezeki itu yang jauh lebih diutamakan dan menomorduakan kewajibannya kepada Allah, disitulah pula kemudian berlaku hal-hal yang dirinya itu akan dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh keinginan-keinginan jangka pendek. Maka beberapa pekan ini di Panipahan, Rokan Hilir, kita melihat tentang sampainya atau sudah sampainya kesabaran
daripada sebagian besar warga yang ada di sana, terutama dari kalangan ibu-ibu. Kemudian mereka turun ke jalan memprotes kepada orang-orang yang mencari rezeki dengan menjual garam Cina. Bapak Ibu, mungkin yang tidak begitu familiar dengan istilah ini heran. Ini garam apa lagi? Garam Cina, narkoba. Mereka yang menginginkan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang cepat dan pintas, kemudian menghantam rambu-rambu moral dan agama, sehingga akhirnya terjadilah transaksi-transaksi untuk mendapatkan uang dengan jalan pintas, cepat dan banyak. Maka dirusaklah generasi dengan transaksi-transaksi penjualan garam Cina tadi, narkoba. Sampailah berita itu beredar di media sosial, betapa puncak kemarahan warga di sana, seakan-akan tidak lagi dalam tanda petik percaya dengan aparat-aparat yang seharusnya mereka sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat dari penyakit-penyakit moral tersebut. Dan terjadilah apa yang disebut dengan yang namanya demonstrasi protes ke rumah-rumah yang mereka telah ketahui sebelumnya sebagai tempat transaksi penjualan narkoba itu, ke rumah-rumah bandar, dan berlangsung 1 hari. Hari berikutnya pindah ke rumah bandar yang lain, hari berikutnya pindah ke tempat yang lain. Sebab apa? Kepercayaan yang telah luntur tadi, kemudian itu juga merusak mata pencaharian mereka. Kenapa merusak mata pencaharian mereka? Anak-anak yang sudah kecanduan tadi, anak-anak yang sudah rusak saraf-saraf di otaknya, itu pada akhirnya membawa beban bagi orang tuanya, membawa beban penyakit-penyakit turunannya yang muncul di tengah lingkungan masyarakat setempat. Ini dalam rangka apa? Karena tadi tidak mengedepankan kewajibannya sebagai seorang hamba, kemudian perut harus tetap terisi, rasa candu yang sudah merasuk tersebut harus tetap dipuaskan, maka terjadilah tindak-tindak kriminal untuk mendapatkan barang-barang haram itu. Tidak ada lagi rambu-rambu ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah kecanduan dari narkoba ini. Apapun yang bisa dijadikan uang akan dilakukannya. Tidak ada lagi rambu-rambu halal dan haram. Tidak ada lagi rambu-rambu moral. Tidak ada lagi rasa malu. Sehingga apapun asal bisa untuk memuaskan rasa ingin mencicipi dan mencicipi lagi ketika kambuh rasa candunya itu, apapun bisa dilakukan. Akhirnya sidang jamaah solat zuhur, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi yakin dengan janji Allah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, itu menjadi buyar sama sekali. Kenapa? Karena kewajibannya sudah dilalaikan, maka apa yang dikedepankan sesudah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Itu pun akhirnya diterjang dan dilakukan. Maka dalam mendudukkan ini, seperti yang disebutkan di awal tausiah kita tadi, supaya perintah-perintah Allah tersebut yang kalau itu kita tunaikan secara baik, maka selanjutnya kehidupan ini, cara kita dalam mendapatkan rezeki akan jauh lebih terjamin, akan jauh lebih aman, akan jauh lebih sesuai dengan tuntutan-tuntutan nilai-nilai agama. Dan itu yang akan kemudian membawa ketentraman. Betapapun banyak uang yang didapatkan, sekiranya tidak di jalan yang benar, maka itu adalah uang yang panas. Betapapun keuntungan berkali lipat diperoleh, sekiranya itu melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, apa artinya jumlah yang banyak dan berlipat ganda itu, sekiranya harta tersebut kemudian yang akan mencelakakan dan
merugikan diri kita. Semoga penjelasan ini semakin menyadarkan kita betapa sesungguhnya mengedepankan kewajiban kita untuk menjadi hamba yang baik itu jauh lebih utama. Maka kemudian jaminan dari Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, itu kemudian akan kita dapatkan. Demikian, semoga apa yang bisa kami ketengahkan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.